Mudzakarah Nasional 3 Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS jadi sorotan dan menuai kontroversi. Masalahnya, tema yang diangkat jelas menyudutkan Muslim Syiah, yakni antisipasi terhadap gerakan Syiah dalam menjaga keutuhan bangsa. Acara ini digelar pada 26 April lalu di Kota Bandung dan dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jasinfo, Mudzakarah Nasional adalah forum pertemuan, musyawarah atau tukar pikiran berskala nasional yang melibatkan ulama, tokoh agama, dan cendekiawan untuk membahas isu-isu strategis umat Islam. Sejak awal, ANAS memang dikenal aktif mengkampanyekan gerakan anti-Syiah dengan alasan menjaga akidah dan persatuan umat. Ketua Umum ANAS Atian Ali M. Dai menyatakan bahwa menjaga akidah dan menjaga NKRI harus berjalan beriringan. Yang juga jadi sorotan publik adalah beberapa tokoh yang hadir, salah satunya Farid Ahmad Oqbah. Ia bahkan hadir sebagai narasumber dalam Mudzakarah ini. Farid pernah ditangkap aparat dalam kasus dugaan pendanaan jaringan jamaah Islamiyah. Pada 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menjatuhkan vonis terhadap Farid Oqbah dalam perkara tindak pidana terorisme. Dalam keterangan aparat, Farid disebut memiliki peran penting dalam penggalangan dana jaringan tersebut melalui lembaga amal. Selain Farid, ada juga nama Anton Minardi yang ikut menjadi pembicara forum tersebut. Anton Minardi sendiri pernah beberapa kali disorot publik karena keterkaitannya dengan isu Negara Islam Indonesia atau NII. Fakta-fakta ini membuat publik semakin khawatir terhadap gerakan yang terus memainkan isu sektarian dan kebencian mazhab di ruang publik. Jadi wajar kalau publik bertanya-tanya atas digelarnya forum anti-Syiah secara besar-besaran ini. Karena persoalannya bukan lagi sekedar perbedaan mazhab atau perdebatan akidah semata. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika isu agama dipakai untuk membangun rasa curiga terhadap kelompok warga negara tertentu. Kalau narasi seperti ini terus dipelihara, polarisasi sosial sangat mungkin semakin melebar di tengah masyarakat. Orang bisa mulai saling mencurigai hanya karena perbedaan keyakinan atau mazhab. Padahal Indonesia sejak awal dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Karena itu, negara nggak boleh tunduk pada tekanan kelompok manapun yang merasa paling benar sendiri. Forum-forum seperti ini juga perlu diawasi agar tidak berubah menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian dan propaganda intoleran. Jangan sampai dalih menjaga akidah justru dipakai untuk memecah belah masyarakat. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa konflik sosial seringkali bermula dari ceramah provokatif dan narasi kebencian yang dibiarkan berkembang. Konflik di Sampang misalnya. Jadi contoh nyata gimana isu mazhab bisa berkembang menjadi diskriminasi, bahkan pengusiran terhadap warga sendiri. Karena itu, forum seperti ANAS tidak bisa dipandang sekedar forum diskusi biasa. Apalagi mereka terus membangun narasi bahwa Syiah adalah ancaman bagi bangsa dan umat. Narasi seperti ini sangat berbahaya, karena bisa menanamkan rasa curiga, kebencian, dan permusuhan sosial di tengah masyarakat. Publik pun wajar mempertanyakan komitmen kebangsaan forum seperti ANAS jika yang terus disebarkan justru narasi pemecah belah. Terlebih beberapa figur yang pernah terseret kasus jaringan terorisme justru diberi ruang dan panggung dalam forum tersebut. Kalau benar ingin menjaga keutuhan bangsa, maka yang harus dikedepankan adalah toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Aparat dan pemerintah juga harus memastikan kegiatan semacam ini tidak berubah menjadi ajang penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Jangan sampai isu perbedaan mazhab terus dipelihara lalu dijadikan alat untuk memecah persatuan masyarakat. Yuk lawan provokasi!